Kita lanjut ke acara berikutnya. Sambutan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Pak John sebagai Master of Ceremony kita pada kegiatan diseminasi pagi hari ini. Bapak Wakil yang saya hormati, Pak Mursali, Bapak Ibu guru dan pegawai peserta diseminasi yang saya hormati, sekali lagi mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita sampaikan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan, karena di saat yang indah ini kita boleh bersama-sama mendengarkan berbagai hal-hal baik yang mungkin nanti akan disebarkan infonya oleh calon guru penggerak kita. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak John. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak John atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Satu Wulowaya, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya banggakan teman-teman guru. Terima kasih atas kehadirannya. Ini merupakan sebuah dukungan kepada saya dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Jadi baik Bapak Ibu, mengapa kegiatan diseminasi budaya positif ini saya lakukan? Yang pertama, budaya positif ini kami pelajari di modul 1.4, dan tugas akhirnya adalah aksi nyata. Jadi aksi nyata ini adalah kami sebagai guru penggerak melakukan pengimbasan dari apa yang sudah kami terima terkait dengan kegiatan program guru penggerak. Jadi baik, kita langsung saja ke diseminasi budaya positif kita hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, saya butuh juga pikiran dari Bapak Ibu. Saya hadirkan di depan ini sebuah pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang saya hadirkan di depan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi Bapak Ibu guru, saya minta pendapatnya, masukannya terkait 3 pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih kepada Pak narasumber. Jadi mengacu kepada budaya positif ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan pemantik tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, kalau menurut saya antara ya dan tidak, tergantung dari kira-kira jenis hukumannya seperti apa. Terus pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin. Ini salah satu cara bisa mendisiplinkan anak. Ya, dengan cara-cara seperti itu, artinya anak juga dibiasakan ada hal-hal seperti ini menghasilkan sebuah perilaku yang terpola, bahwa membersihkan halaman itu adalah suatu hal yang positif dan menjadi suatu hal positif, menjadi budaya bagi dirinya sendiri untuk dalam kegiatan harian. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Menurut saya ini sangat positif. Penghargaan, apresiasi kepada siswa yang mempunyai nilai lebih adalah hal yang sangat positif. Saya pikir untuk saya sementara seperti itu, menurut saya. Oke, baik Pak Guru, terima kasih atas pernyataan yang sudah disampaikan tadi. Yang saya petik bahwa yang pertama, poin pertama yang disampaikan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang disampaikan tadi bahwa tergantung jenis hukumannya seperti apa. Kemudian pernyataan kedua bahwa pemberian hukuman dengan hal yang positif itu bisa membantu anak dengan cara memberikan hal-hal positif kepada anak yang melakukan pelanggaran.
Nah, poin pertama, kedua, dan ketiga itu tergantung kita yang memaknainya. Kira-kira poin mana yang paling bagus dalam hal mendisiplinkan anak. Nah, oleh karena itu kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diartikan bahwa kita mengajarkan anak sesuai dengan kodratnya, bahwa anak itu dilahirkan bukan seperti selembaran kosong. Dalam lembaran kosong yang kita ketahui, tetapi anak itu dilahirkan sudah samar-samar. Tinggal kita sebagai guru, sebagai orang tua, bagaimana kita mewarnai itu. Jadi anak itu sudah dilahirkan dengan kodrat yang ada pada anak. Jadi kita melakukan pendidikan kepada anak itu sesuai dengan kodratnya. Oke, baik. Oke, baik. Terkait ilustrasi tadi, bahwa bagaimana Bapak Ibu menjawabnya itu kembali kepada pola pikir kita masing-masing, ya. Bagaimana kita memaknai itu. Oke, kita lanjut dulu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi. Ilusi, apa itu ilusi? Sesuatu yang belum pasti. Sesuatu yang belum pasti. Jadi perubahan paradigma terkait teori kontrol. Jadi teori kontrol kita sebagai seorang guru. Bagaimana ilusi kita, ilusi guru tentang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, baik. Perubahan paradigma teori kontrol yang kemarin mungkin yang kita sudah lakukan, yang sudah kita laksanakan. Nah, hari ini mungkin kita saling berbagi, bukan saya yang berbicara di depan yang paling bisa itu, ya. Kemudian kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, sejujurnya pada prinsipnya kita tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang tidak benar, Bapak Ibu. Jadi bukan karena kita yang lebih tua, kemudian kita memaksa semua kita untuk murid melakukan hal-hal yang ingin kita suruh atau yang kita inginkan. Itu salah, Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma teori kontrol berkaitan dengan ilusi kontrol ini, paradigmanya pemikiran kita harus berubah. Kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol terkait pertanyaan, bisa kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Yang pertama, stimulus responnya kita perhatikan. Stimulus responnya dulu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah, itu kita kembali ke ilusi kita awal tadi, bahwasanya kita bagaimana mempertahankan sebenarnya mempertahankan apa yang ada di genggaman kita. Tetapi genggaman itu kita bisa buka kalau ada alasan-alasan tertentu yang mungkin tadi disampaikan, bahwa mungkin orang tersebut membutuhkan apa yang ada di genggaman kita, tetapi harus dengan menggunakan bahasa yang sopan, tidak serta-merta datang memaksa dengan kata-kata yang kasar atau berusaha dengan hal-hal yang kurang baik. Maka teori kontrolnya bahwa kita berusaha memahami orang lain, bukan kita memaksa orang lain untuk memahami kita. Seperti itu. Kemudian yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang tidak baik, Bapak Ibu guru. Kita sering, kalau anak-anak melakukan hal yang buruk, dengan serta-merta kita akan mencap bahwa itu buruk. Nah, ini yang harus kita rubah, paradigma yang seperti itu yang harus kita buang. Teori kontrolnya bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Yang seperti saya tadi katakan tadi, bahwa filosofi tadi, bahwa anak dilahirkan dengan kodratnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu yang keliru, Bapak Ibu. Hanya kita sendiri, Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita.
Kemudian yang berikut adalah berpikir menang dan kalah. Nah ini yang sering kita lakukan. You menang, saya kalah, atau saya menang, kau kalah. Ini paradigma yang keliru. Nah, model berpikir yang sebenarnya, teori kontrolnya bahwa model berpikirnya itu kita sama-sama menang, kita sama-sama kalah. Kalau menang ya kita sama-sama menang. Seperti itu Bapak Ibu, berkaitan dengan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Oke, hari ini yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan budaya positif. Di seminar kita hari ini adalah terkait budaya positif. Satu kali lagi saya minta respon dari Bapak Ibu Guru, apa itu budaya positif? Baik, terima kasih. Budaya positif yaitu menurut saya kebiasaan atau tradisi yang baik yang bisa diberi contoh, yang apa kita lakukan sehingga orang lain bisa mengikuti. Itu budaya positif, artinya budaya yang baik. Sudah tentunya yang bisa diikuti, belum tentu yang orang ikuti budaya yang tidak baik. Oke baik Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai Bapak Ibu, adalah nilai-nilai bagaimana kita menghargai orang, seperti tadi ilusi tadi, bagaimana kita berusaha memperoleh apa yang ada di genggaman teman kita bangun komunikasi, kita menyampaikan dengan santun. Nah itu adalah nilai-nilai Bapak Ibu. Kemudian kebiasaan baik yang menjadi kebiasaan yang hadir dalam diri kita atau siswa kita, sehingga hal-hal itu dilakukan bukan karena faktor eksternal. Kemudian ada kata disiplin. Jadi kata disiplin itu dulu, setelah disiplin merujuk ke lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan yang sudah berlaku positif semua, ini akan menjadi budaya yang disebut dengan budaya positif. Oke Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti kegiatan pelatihan guru penggerak ini, calon guru penggerak ini yang dimulai beberapa bulan yang lalu, saya mengartikan bahwa disiplin itu adalah sebuah kepatuhan. Kita cenderung mengartikan disiplin itu adalah sebuah kepatuhan, atau disiplin itu kita hubungkan dengan pernyataan ketidaknyamanan. Ternyata itu keliru Bapak Ibu. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan TGP ini, saya memperoleh jawabannya bahwa disiplin yang dimaksudkan itu adalah disiplin diri kita Bapak Ibu, yang termotivasi dari dalam diri kita, termotivasi secara internal, yang tidak dipengaruhi oleh orang lain Bapak Ibu. Sehingga motivasi internal tadi bisa menjadi suatu pembiasaan baik. Sehingga apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa melakukan hal-hal baik itu tidak karena dipaksa oleh orang lain, tetapi itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya, dan itu menjadi kesadaran dirinya. Dan kita lanjut. Kemudian terkait nilai-nilai kebajikan. Nah, budaya positif itu merujuk pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Salah satu implementasinya bahwa kita sudah memulai dengan doa tadi di awal, dan itu merupakan salah satu bagaimana kita mengakui bahwa sesuatu itu yang kita lakukan itu pasti tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Kemudian berkebinekaan Bapak Ibu. Jadi berkebinekaan itu sudah kita wujud nyatakan sebenarnya. Yang paling sederhana Bapak Ibu,
yang sudah sering kita lakukan itu bagaimana kita menggunakan seragam kita hari-hari seperti seragam batik, kemudian hari Kamis, Selasa kita menggunakan budaya daerah. Itu salah satu penjabaran dari kebinekaan global. Kemudian mandiri, Bapak Ibu. Bagaimana peran kita seorang guru berusaha supaya menghadirkan murid-murid kita mandiri. Bagaimana mereka berinisiatif, mandiri, menemukan sesuatu, melakukan sesuatu dengan mandiri. Kemudian bernalar kritis, nah itu juga kita sudah lakukan. Bagaimana kita berusaha mengajak murid, memotivasi murid terkait literasi, bagaimana mereka melakukan nalar kritis dengan menemukan ide pokok dari hal-hal yang mereka baca atau dari literasi yang mereka lakukan. Kemudian gotong royong. Oke Bapak Ibu. Kalau gotong royong ini itu terkait dengan kolaborasi, kerjasama, kolaborasi dan kerjasama. Jadi kalau gotong royong itu sudah kita lakukan. Bagaimana di sekolah kita ini melakukan kerja bakti. Kemudian salah satu hal kecil juga bagaimana kita melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan sekolah kita bersama-sama dengan kepanitiaan yang kita bentuk. Kita bergotong royong Bapak Ibu. Kemudian kreatif. Kreatif ini saya rasa kita sudah juga buat bagaimana ibu-ibu guru prakarya mengajak anak untuk membuat sesuatu, menghadirkan sesuatu dengan kreativitas yang mereka miliki. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, oke Bapak Ibu, ini yang paling penting Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah menjadi fondasi utama Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin itu Bapak Ibu kita hanya dengar tata tertib Bapak Ibu, tata tertib aturan. Nah, kurikulum Merdeka Belajar Kurma yang kita biasa sebut dengan Kurma itu bukan tata tertib lagi yang kita kejar, tetapi sebuah keyakinan. Kita membangun keyakinan pada anak Bapak Ibu. Nah, ini menjadi fondasi kita, pengingat kita nanti di saat anak-anak melakukan hal-hal negatif. Nah, untuk apa budaya positif keyakinan kelas kita ini kita buat? Supaya kita menghadirkan nuansa yang baik di kelas Bapak Ibu. Kita menghadirkan kelas yang kondusif sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung secara baik, pembelajaran itu bisa berhasil, dan tujuan yang ingin kita sampaikan juga akan kita peroleh Bapak Ibu. Nah, kemarin saya sangat bersyukur sekali Ibu Elsa dan Pak Has sudah melakukan itu, keyakinan kelas. Saya sangat bersyukur sekali. Nah, untuk apa sih keyakinan kelas tadi yang seperti saya sampaikan tadi? Sebagai fondasi Bapak Ibu untuk pengingat siswa. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu dibuat? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas itu kita buat berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, yang secara menyeluruh, Kemudian pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam keyakinan kelas itu senantiasa kita buat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas yang kita buat hendaknya tidak usah terlalu banyak, sehingga anak atau peserta didik mudah untuk diingat, mereka ingat. Kemudian keyakinan kelas itu yang kita buat itu sebaiknya kita buat yang bisa diterapkan di kelas dan di lingkungan sekolah. Kemudian, nah ini yang terakhir ini, yang paling bagus ini, bahwa keyakinan kelas itu dibuat bukan hanya guru saja,
Kemarin kalau peraturan kan yang dibuat itu kan hanya guru saja. Tetapi kalau kesepakatan kelas ini itu dibuat oleh warga kelas. Nah, kalau warga kelas berarti ada guru, ada siswa, Bapak Ibu. Jadi sebaiknya keyakinan kelas itu hendaknya dibuat dengan kesepakatan, dibuat dengan keputusan bersama. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas itu hendaknya dibuat secara baik dan kemudian ditempelkan di depan kelas sehingga siswa bisa membacanya dan mengingatnya. Itulah Bapak Ibu keyakinan kelas. Kemudian ada hukuman, ada sanksi, ada restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin jelaskan sedikit tentang terkait hukuman tadi. Yang bisa kita dengar itu ada hukuman, ada konsekuensi Bapak Ibu. Saya ambil contoh saja, ada sebuah kasus Bapak Ibu yang mungkin sudah kita lakukan selama ini. Saya ambil contoh begini Bapak Ibu. Ada anak yang terlambat masuk kelas saat proses KBM berlangsung. Kemudian anak itu kita suruh lari keliling lapangan. Apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nah. Kemudian ada anak, satu lagi kasusnya, ada anak yang tidak sengaja menjatuhkan gelas. Kemudian kita suruh anak itu membersihkan tumpahan air yang jatuh. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Jadi begini Bapak Ibu, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sifatnya itu biasanya itu mencederai anak Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi itu bisa positif juga bisa negatif Bapak Ibu. Nah, jadi kalau tadi ada kasus bahwa anak datang terlambat, kemudian kita suruh anak itu lari keliling lapangan, apa itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman Bapak Ibu, itu hukuman. Kemudian anak disuruh untuk membersihkan air atau membersihkan tumpahan air yang jatuh, itu konsekuensi Bapak Ibu. Karena dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Artinya itu tidak mencederai. Satu lagi Bapak Ibu, di saat olahraga berlangsung, ada mata pelajaran olahraga, kemudian anak datang terlambat, kemudian guru penjas tersebut menyuruh anak lari keliling lapangan. Nah, ini konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Nah, ini konsekuensi Bapak Ibu ya, karena ini terkait dengan mata pelajarannya. Tetapi di saat les bahasa Indonesia, kemudian anak disuruh lari keliling lapangan, nah itu hukuman Bapak Ibu. Jadi saya rasa itu saja terkait dengan hukuman, sanksi dan restitusi. Kita nanti Bapak Ibu. Kemudian 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Seorang ilmuwan Abraham Maslow dalam teorinya, teori hierarki kebutuhan Maslow, bahwa menurut beliau pada hakikatnya semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Kemudian beliau juga berkata begini Bapak Ibu, bahwa perilaku buruk yang terjadi pada anak itu Bapak Ibu, salah satu penyebabnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang manusia Bapak Ibu, baik kita sebagai guru maupun siswa Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, bahwa perilaku buruk pada anak itu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Nah, salah satu penyebabnya adalah terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar ini Bapak Ibu.
Saya ambil contoh saja Bapak Ibu. Di saat kita melakukan proses pembelajaran di kelas, ada anak yang ketiduran Bapak Ibu. Kemudian dengan serta merta kita marah, kita omel, kamu ini Bapak lagi ngajar kamu tidur. Kemudian anak yang di dalam kelas, di saat kita melakukan proses pembelajaran, kita lagi serius mengajar, ada anak makan di dalam kelas. Kemudian ada anak lagi yang nakal minta ampun, yang luar biasa nakalnya. Nah, ini menjadi refleksi kita Bapak Ibu. Kita sudah mencari tahu ini penyebab dari apa yang terjadi. Hal-hal itu bisa terjadi itu kenapa? Apakah kita sudah melakukan kunjungan rumah? Apakah kita sudah mengenal anak itu dengan baik? Latar belakang sosial, latar belakang hubungan sosial masyarakatnya bagaimana? Bisa jadi Bapak Ibu, hal-hal negatif yang dilakukan anak pada saat proses pembelajaran berlangsung, itu penyebabnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tadi. Seperti anak yang makan dalam kelas tadi, bisa jadi di rumah dia tidak makan Bapak Ibu. Saking susahnya mereka, makan pagi tidak pernah Bapak Ibu. Bisa jadi juga anak yang tertidur di dalam kelas tadi Bapak Ibu, karena di rumahnya itu malamnya dia membantu bapaknya atau membantu ibunya untuk menyelesaikan pekerjaan, mungkin ada jualannya, mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru ini adalah tugas mulia Bapak Ibu. Bagaimana kita memposisikan diri kita ini sebagai orang tua, sebagai bagaimana kita menghadirkan diri kita seutuhnya untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi itulah pentingnya kita berbagi Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya kita harus peka, kita memiliki respon yang tinggi Bapak Ibu kepada anak-anak kita, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di kelas itu bisa kita selesaikan dengan baik, sehingga tujuan pendidikan, tujuan yang ingin kita capai dalam sebuah proses pembelajaran itu bisa berlangsung secara baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang berikut terkait 5 posisi kontrol guru. Kira-kira bagaimana posisi kita? Oke, saya tampilkan video Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol guru. Saya sudah terlalu banyak omong Bapak Ibu. Saya ingin tampilkan video terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Nan, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nan, Selamat pagi Bu. selamat pagi Nan.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya. Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar Oke, jadi baik Bapak Ibu Guru, setelah kita melihat video kasus Naren tadi, yang berakhir dari video tadi kita bisa lihat ada pertanyaan. Kira-kira kita berada di posisi yang keberapa Bapak Ibu? Posisi mana sekarang? Apakah posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman? Jadi bagaimana Bapak Ibu Guru? Ya, kalau saya pribadi, saya mungkin selama saya menjadi guru, mungkin saya lebih banyak ke posisi menghukum ya Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, kadang-kadang kita lebih membuat kita berada di posisi menghukum itu kadang-kadang kita guru itu di saat murid melakukan kesalahan, kadang-kadang serta-merta kita akan membuat mereka itu melakukan sesuatu atau dengan kata-kata yang keras, dengan nada bicara yang luar biasa, apalagi tipikal kita orang Flores, tipikal kita orang Timur tidak sama ya dengan orang di Jawa sana.
Jadi baik Bapak Ibu, saya rasa sudah jelas sekali terkait 5 posisi kontrol guru tadi. Saya rasa sudah kita bisa pahami bersama. Sekarang kira-kira kita berpikir atau kita kembali pada diri kita sendiri, kira-kira kita berada di posisi yang mana. Kalau kita lihat tadi, posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan ya? Bagaimana kita menyelesaikan masalah sehingga murid itu tidak dicederai begitu Bapak Ibu. Kita menyelesaikan masalah yang dihadapi murid, yang mana murid itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan bisa memperbaiki masalahnya itu tanpa dia tersakiti, seperti itu. Nah, bagaimana kita menuju ke posisi manajer itu? Ya, kita bertahap saja dulu lah. Kita berusaha sehingga kita mencapai pada posisi itu, posisi manajer ya. Kemudian yang berikutnya, ini mungkin yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah salah satu cara atau langkah yang kita gunakan dalam menyelesaikan sebuah perilaku buruk pada anak. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi ini. Jadi sehingga dia disebut segitiga restitusi ini karena ada 3 langkah, 3 hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, segitiga restitusi ini itu sudah kami lakukan, sudah saya sebagai calon guru penggerak kemarin itu pada modul 1.4 ini kami sudah melakukan ini demonstrasi kontekstual terkait dengan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan sebuah hal buruk atau kasus yang dihadapi oleh siswa. Langkah-langkah yang pertama di segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti yang kita lihat kasus Naren tadi di posisi manajer, itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Itu ada kaitannya dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, dengan pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan untuk menstabilkan identitas tersebut. Yang pertama, bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Bapak juga loh pernah berbuat salah. Bapak juga terlambat. Tetapi di sini Bapak hadirkan kamu bukan untuk mengatakan bahwa kamu salah atau tidak, tetapi Bapak hadirkan kamu di sini supaya Bapak bisa menyelesaikan masalah ini, sehingga kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, dari validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, sampai ke menstabilkan identitas. Nah, yang seperti awal tadi, ada hal yang saya sampaikan tadi terkait dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebagai fondasi, sebagai hal. Nah, di saat anak melakukan kesalahan, keyakinan kelas inilah yang akan kita tanyakan kembali. Kira-kira kamu masih ingat tidak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Sudah Pak? Apa? Datang tepat waktu. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Nah, sehingga keyakinan kelas ini Bapak Ibu sangat penting untuk menciptakan budaya positif Bapak Ibu. Nah, yang terakhir tadi, bagaimana kita menstabilkan identitasnya dengan pernyataan-pernyataan kita tadi, bahwa bagaimana anak itu bisa keluar dari masalah tersebut dan menyelesaikan masalahnya dengan baik, sehingga anak keluar dengan rasa yang bahagia dan bisa berkumpul kembali atau bisa bergabung kembali dengan teman-temannya. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira itu saja diseminasi kita terkait budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu, mungkin yang terakhir
ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu masih kurang jelas atau Bapak Ibu masih merasa kurang puas, oke, mari saya kasih kesempatan, mari kita berkolaborasi bersama, kita mencari solusi bersama. Untuk itu saya buka sesi terakhir ini, hal terakhir ini saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk ada satu dua hal yang ingin ditanyakan terkait dengan diseminasi yang saya lakukan ini. Baik, saja kita untuk bisa berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Musa yang sudah membuka cakrawala baru dalam pemikiran kami untuk menerpa langkah sebagai guru sejati ke depannya. Baik, kembali kita diajak untuk boleh berbagi sekali lagi di sesi terakhir dalam kegiatan kita untuk barangkali mau menanyakan atau mungkin mau memberi saran juga untuk saling berbagi, diberi kesempatan untuk 3 orang saja, kepada kita semua diberi kesempatan. Ya, Pak Kristus. Baik, terima kasih atas tempat diberikan. Saya ingin bertanya berdasarkan apa yang saya dengarkan tadi, yang sudah dipaparkan oleh Bapak Musa Kasim. Satu hal yang saya petik tadi, bahwa memberikan hukuman atau sanksi kepada anak didik, yang mana tujuan sanksi atau hukuman itu untuk mendapatkan efek. Apa kira-kira ketika saya memberikan hukuman ini, efeknya apa kepada anak? Dari paparan tadi 5 jenis hukuman itu kita lihat dari situasi dan kondisi di mana guru itu berada, lingkungan dalam hal ini. Berdasarkan dari pengalaman bahwa hukuman yang poin 1 itu, yang nomor 1 yang paling pertama itu, kalau saya tidak salah ya mungkin masih bersifat feodal ataukah guru zaman dulu, dan sekarang juga masih ada, masih banyak. Poin 1. Dan terus terang saja dalam hal ini saya juga sering-sering melakukan hukuman atau ganjaran yang poin 1 itu. Tetapi yang ingin saya tanyakan, kira-kira dari 5 poin itu yang ada efeknya kepada anak-anak itu sehingga bisa merubah mindset atau pola pikir anak itu, ganjaran yang mana, hukuman yang mana dari 5 poin itu? Saya kembali. Oke, baik Pak Kristo, sangat menarik sekali terkait bagaimana kita memberikan hukuman terhadap siswa. Jadi baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pemberian hukuman itu bisa mencederai anak. Seperti yang video yang kita tampilkan tadi, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru terkait dengan posisi kontrol. Kalau kita berada di posisi penghukum, maka itu akan mencederai anak bawah. Sehingga anak yang pertama sekali itu, anak akan merasa tersakiti, bisa jadi sampai ke hal yang lebih buruk lagi, ada dendam nanti. Sehingga kita diarahkan sebaiknya kita berada pada posisi manajer. Bagaimana kita berusaha tidak memberikan hukuman kepada anak, tetapi kita berusaha bagaimana caranya kita menyelesaikan hal buruk atau hal negatif yang dilakukan anak itu dengan cara segitiga restitusi tadi yang terakhir yang saya jelaskan. Bagaimana kita memvalidasi tindakan, bagaimana kita mencari solusinya dari segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Loh, kemarin kita sudah sepakat loh kemarin, masih ingat tidak? Apa kesepakatan kita kemarin? Kalau kamu berbuat itu, kira-kira bagaimana? Kamu melanggar keyakinan yang mana? Ayo, coba ingat lagi. Oh, saya melanggar keyakinan kelas tentang kedisiplinan, Pak. Oh, begitu. Jadi bagaimana selanjutnya? Saya tidak akan terlambat lagi seperti itu. Jadi di sini kita diarahkan sebaiknya kita jangan melakukan penghukuman, tetapi kita diarahkan supaya bagaimana cara kita sebagai seorang guru menyelesaikan persoalan. Begitu Bapak. Ya, mungkin ada lagi saya kembali untuk Bapak Ibu, ya para peserta forum kegiatan diseminasi, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Pram, Bapak Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih untuk keterlibatan kita semua sejak kegiatan awal sampai detik ini. Mari kita tutup terakhir kegiatan kita dengan doa.